Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudari, puji nama Tuhan. Patut kita bersyukur dan bersuka cita pagi ini. Kita akan memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan pagi ini dengan hati yang bersyukur di hadapan Dia. Mari Bapak Ibu Saudari, saya ajak kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita rasakan lawatan Tuhan, kita rasakan kehadiran Tuhan pagi ini. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami datang Tuhan di hadapan hadirat-Mu dengan penuh kerinduan. Haleluya, haleluya, terpuji nama Bapa Yesus. Engkaulah Tuhan Raja kami, Engkaulah Yesus kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan pagi ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian kita ini dengan segenap hati kita. Kita merenungkan pujian ini dan menjadi doa dan harapan kita di hadapan Tuhan pagi ini. Haleluya, terpuji nama-Mu Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku
surgawi, pada saat pagi hari ini kembali kami datang menaikkan syukur dan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau begitu teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Engkau layak terima pujian kami, Engkau yang layak kami sembah pagi ini Tuhan. Biarlah hadirat memenuhi kami pagi ini Tuhan. Roh Kudus urapi kami Tuhan. Roh Kudus penuhi kami pagi ini Tuhan. Biar Engkau beracara Tuhan. Biar Engkau ambil alih. Tuhan yang memimpin ibadah kami pagi ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Pada pagi ini kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan. Mungkin mereka masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau sertai, Engkau hentarkan di tempat ini dengan selamat. Bagi yang tidak dapat hadir Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, Engkau terus Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka Tuhan. Biar iman mereka tidak menjadi lemah Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar mereka terus memiliki hubungan dengan Engkau Tuhan. Mereka ada kerinduan untuk mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena Engkau satu-satunya Allah yang layak kami muliakan dan kami tinggikan pagi ini Tuhan. Mari Engkau urapi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani Engkau pagi ini. Pemain musik, hamba WL Tuhan, terlebih firman Tuhan yang Engkau taburkan mulai hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan suara hati-Mu Tuhan bagi kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu Tuhan memberikan kekuatan yang baru, memberikan kesegaran bagi jiwa roh kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati rumah-Mu Tuhan, gereja ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, menghancurkan apabila ada kuasa kegelapan roh-roh jahat Tuhan yang ingin mengganggu konsentrasi pikiran kami Tuhan. Kami bersatu hati, kami matakan di dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Biar roh kami Tuhan terbebas dan roh kami menyala-nyala untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu pagi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah segala pujian, penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami buka ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur pagi ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Yalah, kita patut bersuka cita pagi ini. Kita rasakan bahwa Tuhan yang layak kita tinggikan pagi ini, karena begitu ajaib yang Dia terus nyatakan di dalam hidup kita. Kita rasakan kasih setianya yang sungguh luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Biar kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita dan semangat di hadapan Tuhan. Setiap hari bertambah indahnya.
Yesusku ajaib bagiku, Yesusku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Patut kita bersyukur bahwa Yesus sungguh luar biasa ajaib di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita rasakan bahwa Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan kekuatan baru di dalam kita menjalani kehidupan kita. Hari lepas hari kita bersama Tuhan Yesus, kita mendapatkan kekuatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah pada pagi ini kita percaya tangan Tuhan senantiasa menopang di dalam hidup kita. Tiba waktunya saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudari untuk membagikan berkat. Di sepanjang minggu ini ada kesaksian yang boleh dirasakan. Atau lewat puji-pujian. Yang berulang tahun belum ada. Ya, saya percaya kita semua memiliki kesaksian hidup pagi ini dan mungkin tidak dapat diungkapkan kesaksian itu, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan melihat keberadaan kita, apa yang kita rasakan, dan saya percaya kita semua mendapat sukacita dan kemenangan. Dan saya pribadi pun merasakan luar biasa kasih Tuhan itu
senantiasa ada di dalam kehidupan saya pribadi. Khususnya boleh saya saksikan pada hari Senin yang lalu kami sekeluarga pergi untuk menghadiri pernikahan cucu dari kakak kami Ibu Endang ke Panajam. Ya puji nama Tuhan, Tuhan sudah mengiringi menyertai perjalanan kami baik berangkat maupun pulang. Tuhan sertai, tibakan dengan selamat walaupun dengan keadaan yang agak melelahkan ya. Memang berangkatnya kami menyeberang feri ke Panajam, nggak terlalu ya, lumayan lama lewat feri, nggak muter. Tapi pas kami pulang karena kami kepingin tahu ya, belum pernah lewat Samboja, lewat IKN, jadi ya sudah nyoba lewat sana. Tapi ternyata sangat jauh sekali dan sangat melelahkan dan jalannya pun menakutkan juga ya. Di situ mana sempit, terus naik turun gunung, meliuk-liuk jalannya, apalagi berpapasan dengan banyak truk-truk ya yang masih dalam pembangunan ke IKN itu. Jadi ya ada saja sih rasa khawatir sedikit, tetapi kami percaya, kami terus berseru, berdoa, minta perlindungan penyertaan Tuhan sehingga Tuhan tibakan kami dengan selamat dan semua acara berjalan dengan baik dan lancar, semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan juga saya juga menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga kami. Sungguh kami patut bersyukur bahwa Tuhan terus nyatakan kasih-Nya sehingga kami tidak menjadi lelah ataupun lemah walaupun dengan keberadaan kehidupan kita, mungkin kita punya pergumulan masing-masing ya, tetapi tidak menyurut atau tidak membuat iman kita lemah dan undur dari Tuhan, tetapi kita semakin giat setia mengiring Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Puji nama Tuhan. Ya, ini sebagai kesaksian dari saya dan biarlah ini menguatkan kita bersama-sama untuk kita lebih tekun lagi, setia lagi dan terus hidup mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi ini untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan bejana-bejana hati kita yang kosong untuk diisi dan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Izinkan kuasa Roh Kudus yang memenuhi dan mengurapi hati kita. Biarlah melalui Roh Kudus berbicara mulai hamba-Nya, firman Tuhan ini yang menguatkan kita, menegur kita. Kita bukan hanya datang seperti biasa-biasa atau rutinitas ibadah kita, tapi kita benar-benar merasakan lawatan Tuhan. Kita izinkan kuasa Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita pagi ini. Mari kita menghormati firman Tuhan sambil bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Biarlah ini dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biar kita katakan di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita bahwa kita benar-benar mengasihi Dia pagi ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap hati aku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biar musik ini terus berjalan, mari kita renungkan lewat pujian ini. Dan ini benar-benar menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Benar-benar dengan segenap hati kita mengasihi Dia. Makasih Yesus, karena kasih-Nya yang sungguh besar dalam hidup kita. Terima kasih ya Yesus. Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami benar-benar mengasihi Engkau Yesus. Engkau memberi hidup kami Tuhan, Engkau memberi hati kami, memberi jiwa kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih kebaikan-Mu Yesus, melainkan berikan hidup kami kepada Engkau Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni apabila kami didapati tidak dengan segenap hati kami untuk meninggikan dan menyembah Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami pagi ini Tuhan. Engkau melihat pribadi lepas pribadi pagi ini Tuhan. Engkau melihat kedalaman hati kami Yesus. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Layakan kami pagi ini, layakan kami Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Dan buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar jiwa kami Tuhan, hati kami terhubung dengan Engkau pagi ini Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita katakan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Bapa di surga, inilah yang menjadi kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu agar supaya kami tetap dan terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami. Sebab itu kami percaya bahwa Tuhan, Engkaulah Allah kami yang sungguh luar biasa, yang akan memberikan kami satu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkaulah Allah yang kami sembah hidup dan berkuasa, yang sanggup mengadakan segala-galanya. Engkaulah Allah kami yang sungguh dahsyat dan ajaib, yang akan memberikan kami satu kemampuan, dan kami boleh wujudkan setiap firman Tuhan yang kami boleh belajar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan akan berkarya, biarlah Tuhan akan bekerja bersama-sama lewat hamba-Mu, dan kami semua kami boleh menikmati berkat yang luar biasa terjadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan. Sudah bisa baca? Apa? Selah. Kira-kira ada di Alkitab enggak itu? Ada. Enggak mungkin kalau mau membawa firman Tuhan dan itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, sekarang saya mau tanya ya. Kira-kira kitab mana yang terdapat kata Selah? Di mana lah? Kitab Mazmur, tidak ada yang lain ya? Oh, Amsal, yang lain? Di mana kira-kira ya? Saya akan kasih hadiah kalau dia jawab yang tepat. Kitab Mazmur dan oh, jadi gagal deh. sudah ada dia di layar. Kitab Habakuk. Saya siapkan aturannya, hadiah bagi orang yang dapat, tapi karena sudah di layar ya enggak jadi deh. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang sungguh luar biasa ya, yang akan memberkati di saat kita belajar kebenaran firman Tuhan ya. Makna kata Selah di dalam Alkitab ya. Puji nama Tuhan, kita sudah tahu bagaimana di kitab Mazmur ya, ada banyak ya. Kalau kita baca kitab Mazmur ada banyak kata Selah di belakangnya ya. Sesudah berhenti dan sudah titik ada Selah. Tahu maknanya? Dan itu adalah merupakan bahasa Ibrani yang tertulis di dalam kitab Mazmur dan Habakuk. Puji nama Tuhan. Di dalam contoh ayat yang kata banyak ya, tetapi saya atau kita hanya beberapa saja ya ayat-ayat yang ada di dalam kitab Mazmur pasal 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah ya. Jadi di sini ada di dalam banyak ayat-ayat di dalam kitab Mazmur yang tertulis kata Selah sesudah titik ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita mau belajar bagaimana maknanya arti kata Selah di dalam Alkitab yang ada. Nah, di dalam Mazmur 32 ayatnya yang kelima, mari kita baca bersama-sama. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku,
dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Wah. Jadi di sini sebenarnya ada satu ungkapan ya dari Tuhan ya, kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam ini, bahwa dosaku ku beritahukan kepadamu. Nah, kita sebagai orang yang masih di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apakah setiap dosa atau apakah setiap pelanggaran yang kita lakukan, thank you, kita selalu menyerahkan dan mengaku di hadapan Tuhan? Ada? Harus, wajib, benar sekali ya. Memang sebagai manusia kan tidak pernah kita luput dari kesalahan. Kita tidak pernah luput dari perkataan, perbuatan, apapun yang sudah menyentuh kesucian dari Tuhan. Mari sama-sama kita terus berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya sudah melakukan begini dan begono ya. Ampuni saya, kuduskan dengan darah Yesus ya. Sehingga kita selalu layak di hadapan Tuhan. Nah, kita ya selalu berdoakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, kuduskan saya ya. Sehingga saya bisa layak menghadap takhta-Mu yang kudus. Nah, jadi di dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang sungguh maha pengasih dan penyayang, yang selalu memberikan kesempatan bagi kita. Nah, kira-kira ada enggak orang yang tidak sempat mengaku dosa, dia minta ampun kepada Tuhan, akhirnya dia pergi untuk selamanya? Oh, ada, banyak ya. Nah, jadi di dalam hal ini mari kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Masa ini kan adalah masa anugerah. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita hidup di dalam masa anugerah daripada Tuhan, sehingga kita bisa melihat bagaimana kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena di dalam Alkitab katakan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Sebab itu pergunakanlah waktu yang ada ya. Nah, justru karena itu kita percaya dan yakini bahwa di dalam setiap perbuatan kita, di dalam setiap perkataan kita, kalaupun salah, kita ngaku di hadapan Tuhan ya. Jadi di dalam hal ini kita yakin dan percaya bahwa Tuhan banyak hal yang kita lakukan, dan kita mohon agar supaya Tuhan mengampuni segala dosa kita. Sebab itu di dalam ayatnya ya, pasal Mazmur juga ya, di dalam Mazmur 46 ayat 8. Dia katakan bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub ya. Jadi di sini ada banyak firman Tuhan yang memberikan kepada saudara dan saya ya, kesempatan dan waktu-waktu bagi kita agar supaya kita mengandalkan Tuhan ya. Di sini dia katakan bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun ya. Saya dengan Pak Gembala tidak pernah dan absen untuk semua didoakan. Jalan-jalan yang dilalui Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu bagi semua jemaat Tuhan yang ada, sehingga mereka boleh pulang pergi dengan selamat yang daripada Tuhan. Nah, jadi di dalam hal ini ya, kalaupun seperti yang sudah berlalu ya, karena saking mau cepat-cepat bekerja, cepat-cepat mau pergi kerja, mungkin karena sudah terlambat atau bagaimana, lupa dia berdoa. Akhirnya akibatnya dia celaka, ya, patah kaki deh. Mungkin jemaat Tuhan sudah tahu siapa orangnya. Jadi pada saat itu kan, waktu kami besuk, saya atau Pak Gembala tanya, tadi kamu doa ya? Enggak Pak Gembala. Loh kenapa?
Iya, saya mau cepat-cepat karena sudah telat. Wah. Nah, kamu lupa berdoa minta perlindungan Tuhan, akibatnya apa sekarang? Iya, saya celaka, saya patah kaki deh. Ya. Jadi mulai saat ini kamu harus rubah sikapmu, ya, kata Pak Gembala. Jadi di dalam hal ini kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan agar supaya kita boleh merubah sikap kita, hati kita dan pikiran kita, perkataan kita, ya. Sehingga kita terus melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya, ya. Ya, kami boleh bersyukur kepada Tuhan, ya, karena doa-doa juga semua jemaat Tuhan yang ada, ya. Kami bisa ada sebagaimana ada saat ini, ya. Sehingga banyak teman-teman yang ada, ya, sehingga apalagi waktu rapat daerah kemarin, ya, mereka bilang, wow, Pak Weli sudah bisa hadir, ya. Ya, memang ada beberapa hamba Tuhan yang tidak hadir karena sakit, ya. Ada yang sudah kena stroke, ya, sehingga di dalam kabar terakhir Pak Pendeta ini sudah bisa berdiri, ya. Jadi waktu radar dia tidak bisa hadir karena belum bisa, masih dalam perawatan dan dia juga masih belum bisa ngapa-ngapain, ya. Jadi puji nama Tuhan, mereka berbangga, ya, karena lihat Pak Weli bisa hadir di rapat, ya. Apalagi ruangan di mana kita bikin radar itu harus naik tangga. Jadi naik dan turun tangga 2 trap, 1 dan kedua, ya. Jadi tapi saya bersyukur, ya, Pak Weli bisa melewati semuanya, ya, dengan pertolongan Tuhan walaupun hari terakhir, ya. Pak Weli mungkin, ya, namanya cuma duduk dari pagi sampai malam, ya. Jadi saya izin, ya, kepada yang mimpin rapat, ya, minta izin Pak Weli mau istirahat. Oh, silahkan, karena waktu itu tinggal pembahasan rapat kerja dari BPD yang lama untuk mengikuti dan pemilihan BPD yang baru, ya. Puji nama Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan satu kemampuan, kekuatan, kesehatan, ya. Jadi di dalam hal ini kita bersyukur karena Tuhan yang sungguh luar biasa yang akan selalu memberkati di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Sebab tidak mungkin suami istri akan menanggung si istri atau si istri akan menanggung akibat dari suami. Tidak ada, ya. Itu di dalam Alkitab juga tidak ada, ya. Masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri kepada Tuhan, ya. Jadi di dalam kitab Habakuk, ya, ini kitab Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah datang dari negeri teman. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Nah, ini kata Selah di dalam Alkitab, di dalam Habakuk itu di tengah, ya. Jadi puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa pentingnya kata Selah, ya, di dalam teks Ibrani biasanya kita diterjemahkan, tidak diterjemahkan baik di dalam bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Itu kata Selah itu tetap dari sononya sudah Selah, ya Selah terus. Jadi untuk terjemahan apapun ini tidak diterjemahkan, ya. Jadi kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kepada kita sesuatu yang baru di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat ada 3 makna dari kata Selah. Kita lihat yang pertama adalah makna Selah yang berkata istirahat. Wah, jadi kata Selah adalah petunjuk musik dalam pemazmuran atau nyanyian ibadah. Nah, ini berarti jeda atau istirahat dalam musik, mengisyaratkan
momen refleksi atau peralihan nada. Dalam tradisi Yahudi digunakan untuk menunjukkan perubahan dalam melodi atau tempo. Nah, kalau sebagai WL ya, seringkali kan kita lihat mereka memimpin pujian. Ada mungkin kalau terendah dia kode kasih turun lagi sedikit kuncinya. Jadi ada jeda sedikit, ada pemberhentian sedikit sehingga dia boleh naikkan nada. Demikian juga kalau dia sudah tinggi, dia kode kasih nadanya lebih tinggi lagi ya. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lihat bagaimana saat WL itu memimpin di dalam setiap pujian, ada banyak cara yang mereka lakukan ya. Apalagi kalau kita hadir di dalam KKR besar-besaran kan. Nah, kita bisa melihat bagaimana mereka begitu giat, mereka begitu sukacita di dalam memimpin setiap pujian yang ada ya. Sebenarnya di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada ya, kita seharusnya ya kita mengisi hal-hal yang apa istilahnya seperti tadi Bu Etna katakan siapa yang mau bersaksi atau melalui pujian ya. Jadi di dalam hal ini kami minta agar supaya di dalam setiap minggu ya, setiap keluarga harus menyanyi. Setiap keluarga harus memberikan pujian kepada Tuhan. Amin. Jadi di dalam hal ini kita pasti akan menentukan ya untuk minggu depan ya. Mulai dari gembala dulu deh. Jadi minggu depan gembala bersama keluarga akan menyanyi ya. Jadi yang merasa keluarga gembala monggo dipersilahkan ya. Dan untuk selanjutnya keluarga Pak Panja nggak ada orangnya ya. Oh nggak ada. Keluarga si Hombing dulu. Jadi minggu depan habis keluarga gembala. Jadi berikut keluarga si Hombing. Nanti saya suruh kepada Ria harus dicatat bawa pujian minggu ini keluarga ini dan seterusnya, dan saya serahkan kepada Ria. Jadi di dalam hal ini sebenarnya kata istirahat, Tuhan mengingatkan kita untuk beristirahat ya. Jadi di dalam hal ini kita sudah banyak kali membaca bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi serta isinya. Ada waktunya untuk istirahat. Nah, Tuhan aja ya sebagai pencipta langit, bumi serta isinya, dia istirahat. Apalagi kita manusia biasa penuh dengan kecapean ya, penuh dengan pekerjaan yang wow luar biasa ya. Apalagi kalau dia kerja waktu ada lembur ya, ada lembur pada waktu malam. Waduh, enggak tahu kali dia mau tidur jam berapa ya. Jadi sebenarnya seperti apa kata dokter ya, dia katakan seharusnya ya kalau kita mau tidur kira-kiranya mulai jam berapa? Jam 8, jam 9, kalau jam 8 itu terlalu masih sore, masih jam berapa? Jam 10, puji Tuhan. Kalau saya tidak ada kegiatan, tidak ada ibadah atau apa, kadang setengah 9 saya sudah blek. Kalau ada, nah kadang sampai jam 10 baru saya tidur ya. Jadi sebenarnya waktu jam 11 sampai jam 2 itu apa kira-kira? Di dalam tubuh kita. Tahu? Ya, ada kan pekerjaan yang dilakukan di dalam tubuh kita. Dia detox ke apa?
sehingga badan kita lebih bagus dan lebih segar. Tapi kalau dia tidak tidur waktu itu, bagaimana dia mau kerja ya? Karena kita lagi kerja, kita lagi lembur dan lain-lain sebagainya ya. Jadi di dalam hal ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua tentu saja agar supaya kita menjaga kesehatan kita ya. Saya bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan selalu memberikan satu kemampuan ya bagi saya ya untuk melakukan apa yang saya bisa lakukan, sehingga banyak yang bilang, waduh ibu kok begini dan begono ya. Saya hanya katakan puji Tuhan, Tuhan kasih anugerah, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, itu yang paling penting ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sungguh luar biasa yang selalu memberkati di dalam kehidupan kita. Sebab itu di dalam pengertian dan makna istirahat, di dalam selanjutnya Yesus katakan, Yesus sendiri mengajarkan betapa pentingnya beristirahat setelah bekerja keras. Markus 6 ayat 31. Kita akan lihat bagaimana kata Markus 6 ayat 31. Dia katakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, di sini kan Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, saking banyaknya orang datang meminta kesembuhan daripada Tuhan Yesus, dia katakan makan pun tidak sempat. Wah, sedangkan makan, kalau kita makan kan tambah kuat, tambah sehat ya. Tetapi di dalam hal ini Tuhan mengingatkan agar supaya walaupun sesibuk apapun, kita gunakan masa-masa istirahat ya. Jadi kita percaya bahwa walaupun banyak ya, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita hadapi, kita selalu ingat bahwa tubuh adalah lemah, perlu istirahat. Nah, jadi kita percaya sekeras apapun di dalam kehidupan dan kegiatan, jangan lupa kita mengambil waktu sejenak untuk beristirahat ya. Jadi kita percaya bahwa di dalam setiap apapun yang kita lakukan, monggo jangan lupa sejenak saja ya. Ada orang kan kalau begitu ngantuk sekali ya, dia tidur sebentar dia sudah rasa enak ya. Kalau saya mau istirahat siang sampai ketiduran belas enggak pernah ya. Saya kalau cuma siang hanya baring-baring ya. Enggak tahu bikin apa ya. Saya hanya baring, atau malas kalau saya buka HP sebab merusak mata kalau lagi tidur lihat HP ya. Itu saya sudah lihat ya. Ada saran-saran dari yang sudah mengalami ya, bagaimana apa yang mereka sudah derita saat mereka istirahat dan mereka pegang HP dan seterusnya ya. Jadi di dalam hal ini kita akan bisa melihat bagaimana makna kata selah yang selanjutnya adalah merenung. Ya, jadi seperti saya katakan tadi ya, bahwa ya tanda untuk kita bisa melihat bagaimana setelah kita mengadakan satu waktu istirahat sedikit dan sekarang merenung ya. Jadi tanda untuk berhenti untuk merenung ya. Jadi di dalam hal ini makna selah ya, merenung adalah tanda untuk merenungkan firman Tuhan yang dibaca dan tanda untuk menegaskan kebenaran yang diungkapkan ya. Jadi kita bersyukur karena masih ada firman Tuhan. Benar enggak? Coba kalau firman Tuhan enggak ada, kita mau cari kata Amos ya, mau cari ke utara,
ke selatan, barat dan timur, kita tidak akan mendapatkannya, ya. Tetapi kita bersyukur karena masih ada firman Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Dan siapa yang sudah khatam dalam tahun kemarin? Belum juga. Sebenarnya kan kalau kita buka di dalam Alkitab, di dalam medsos, ada kan pembacaan Alkitab setiap hari. Seperti yang pernah saya kirim ke grup, 1 hari 3 pasal. Kalau enggak mau baca 1 hari 3 pasal, pagi, siang, malam satu pasal habis, ya. Jadi kalau juga kita punya niat pasti terjadi. Tapi kalau enggak niat pasti mogok. Benar enggak? Tapi kalau kita sudah menjadikan pembacaan Alkitab itu sebagai hobi, enggak baca Alkitab rasanya ada yang kurang, ya. Jadi saya bersyukur ya kepada Tuhan karena Tuhan memampukan, ya, untuk ya saya dengan Pak Weli juga masing-masing, ya. Saya dengan Pak Weli beda untuk pembacaan sudah di kitab mana dan kitab mana, ya. Dan saya terakhir kemarin akhir Januari kalau enggak saya salah, ya. Saya ada catatan harian. Saya bisa menghabiskan 1 kitab juga, Alkitab, bukan kitab, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan sekarang saya sudah di kitab Samuel. Puji nama Tuhan, ya. Karena apa? Saya banyak waktu di pagi hari. Karena kalau saya sudah terbangun, ya enggak bisa lagi tidur. Jadi saya harus baca Alkitab, ya. Jadi di dalam hal ini, ya, saya tegaskan di dalam hati dan pikiran saya mau baca Alkitab dan mau merenungkan betapa dahsyatnya Tuhan itu, ya. Kalau saya baca bagaimana perjalanan bangsa Israel, dalam hatiku, ini bangsa Israel kok sudah mendapatkan mujizat banyak sekali. Pertolongan Tuhan sudah tidak terkatakan lagi. Tetapi begitu enggak ada pemimpin, mereka ikut dengan bangsa yang lain, menyembah berhala, tidak merenungkan dan tidak memberikan waktu untuk Tuhan, ya. Mereka lupa lagi bagaimana penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan yang mereka sudah rasakan. Mereka menyembah kepada Baal, mereka menyembah kepada hal-hal yang Tuhan tidak ingini. Sehingga, ya, akibatnya apa? Banyak yang mati dan banyak yang mereka alami. Mereka mengadakan satu peperangan, kalah dan lain-lain sebagainya, ya. Dan saya nggak bisa ungkapkan terlalu banyak yang mereka rasakan saat mereka tidak menyembah kepada Tuhan yang sebenarnya, ya. Sebab itu Alkitab mengingatkan kita untuk merenungkan firman Allah, ya. Karena merenungkan firman Tuhan secara terus-menerus membawa satu apa? Keberuntungan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi saya percaya jikalau kita walaupun di mana kita ada, di dalam acara atau apapun, ya, kalau kita bisa melihat bagaimana, wah, iyalah saya kan begini dan begini, tapi puji Tuhan kok saya berada sebagaimana ada saat ini, tentu saja itu adalah satu anugerah Tuhan, ya. Sebab itu di dalam kebenaran firman Tuhan itu banyak hal yang Tuhan inginkan kita lakukan, ya. Sebab itu di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Jikalau kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, ini adalah satu janji Allah. Mari kita baca 2-3. Engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya
Amin. Puji nama Tuhan. Di sini adalah janji firman Tuhan itu ya dan amin. Bukan abal-abal ya, bukan KW-KW, bukan apalagi bohong-bohongan ya. Dia katakan jikalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi bukan waktu pagi aja, bukan waktu siang saja, tetapi siang dan malam. Dikategorikan siang itu mulai dari kapan? Jam berapa? Hah? Jam 6 sampai sampai terbenamnya matahari. Ya, itu ya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Jikalau pada saat kita dalam perjalanan, lagi masak, lagi apapun yang kita kerjakan setiap hari, mari Tuhan ingatkan, ayo renungkan firman Tuhan yang kamu baca tadi, kira-kira apa yang kamu dapat. Nah, jadi di sini Tuhan janjikan bahwa kalau kita melakukan hal merenungkan firman Tuhan, dia katakan perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung ya. Kalau orang pedagang ya, kebanyakan mereka menginginkan ada keuntungan ya. Jadi di dalam hal ini kita diingatkan oleh Tuhan agar supaya jangan keuntungan terus yang kita inginkan, tetapi kita boleh melihat bagaimana keberhasilan itu akan terjadi saat kita merenungkan, kita mempraktekkan, kita wujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Sehingga di dalam setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita belajar dan apapun yang kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Saya bersyukur kepada Tuhan ya, karena selama di dalam pelayanan yang kami jalani sampai saat ini ya, karena setelah kami tamat sudah 50 tahun ya. Karena kami tamat tahun 1974. Nah, kami tamat di sekolah tahun 1974. Jadi sudah berapa tahun? Sudah 50 tahun. Nah, jadi kita bersyukur ya. Karena Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan ya, sehingga dapat menjalani semua apapun yang kita boleh lakukan ya. Jadi saya percaya kita juga masing-masing ya, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi ya. Tuhan merindukan agar supaya kita tetap merenungkan ya. Kita mau lakukan apa kata firman Tuhan ya. Memang sebagai orang tua ya banyak hal yang kita lakukan ya untuk memikirkan bagaimana masa depan anak-anak ya. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana kebutuhan mereka ya. Dan sebaliknya sebagai anak ojo lali. Jangan memberontak kepada orang tua ya. Dan jangan melakukan hal-hal yang tidak diingini oleh orang tua ya. Jadi sebagai anak-anak ya, mau dia sudah berkeluarga atau bagaimana, apalagi kalau dia sudah berkeluarga punya anak, nah dia akan rasakan. Bukan saya katakan bahwa tabur tuai itu ada, kira-kira ada enggak? Pasti ada ya. Jadi kembali ya ke saya pribadi ya. Saya hanya 2 bersaudara yang hidup, sebenarnya saya ada 4. Cuman adik saya yang 2 pergi setelah dilahirkan ke dunia ya. Dan perbedaan saya dengan adik saya 10 tahun. Dan yang ketiga, keempat sama saja 10 tahun. Jadi mungkin karena kelamaan atau bagaimana kurang tahu, karena mama saya tidak bisa ikuti bagaimana
rajinnya, cekatannya. Dia gemuknya kurang lebih ibu penjahitan. Orangnya, mama saya, gemuk. Tapi dia lincah. Dia enggak mau pakai pembantu. Kalau di rumah makan, waktu mama saya rumah makan, dia enggak mau pakai orang untuk bantu kecuali saat dia buka rumah makan, karena di kampung kami cuma ada 3 atau 4 kali dalam 1 minggu untuk ada pasar, ya. Kami tinggal di kompleks pasar. Jadi mama saya dia tidak butuh orang untuk jadi pembantu rumah, ya. Hanya mama saya yang kerjakan semua, ya. Kalau saya ingat sampai sejak saya sudah SMP, ya. Saya hanya bagian saya di rumah cuci piring, nyapu. Lain daripada itu masak dan lain-lain dia belum percayakan kepada saya untuk masak, ya, kecuali masak nasi, ya. Tapi kalau lauknya, ya mungkin karena dia tukang masak, jadi dia enggak kasih saya untuk masak lauknya, ya. Jadi saya bersyukur karena punya orang tua yang bertobat, ya, sebelum mereka pergi, ya. Karena kalau di kampung kami, gereja kami adalah Gemim. Kalau di sini GPIB atau ya sejenis itulah, ya. Dan dia pindah di GSCA waktu sesudah G30S. Apa sebab dia pindah? Karena di gereja di mana dia ada, ya, Pak pendetanya selalu menyinggung dengan orang-orang yang terlibat katanya di G30S. Selalu dia tekankan orang-orang yang ada ikut partai PKI. Mereka orang yang tidak mengenal Tuhan. Wah, sakit hati mama saya, ya. Jadi begitu dia masuk dia ke gereja, dia tidak lagi terus di gereja Gemim, gereja GSCA harus lewatin. Tahu-tahu dia langsung mampir di GSCA. Jadi dia masuk GSCA tanpa orang manggil, tanpa siapapun yang bersaksi buat dia, ya. Dia langsung masuk ke gereja situ, ya. Kalau saya belum. Saya masih beberapa lama masih tetap tinggal dengan gereja Gemim, tapi mama saya dengan papa saya mereka di GSCA. Tetapi ada waktu Tuhan, akhirnya saya masuk GSCA karena waktu itu mama saya tawarkan supaya saya harus masuk gereja sekolah teologi. Jadi begitu masuk sudah didaftar, ya masuklah saya di gereja GSCA karena sekolah itu milik dari GSCA, ya. Puji nama Tuhan, jadi 4 tahun, ya. Saya dengan Bapak satu angkatan, ya. Dari tahun 71 tamatnya tahun 74, ya. Jadi kita bersyukur, ya, di dalam masa pendidikan sekolah, ya. Saya bersyukur karena saya termasuk orang yang bisa lolos, ya, di dalam sampai wisuda, ya. Karena kami masuk 39 orang, lumayan banyak, ya. Tetapi yang tamat berapa orang? Kira-kira ada yang tahu? Terka saja. Berapa orang? 12. Yang lain? Yang akhirnya kami selesaikan 4 tahun 8 orang. 3 cewek, 5 cowok. Jadi masih banyak cowoknya, ya, termasuk Bapak Gembala. Jadi kami satu angkatan, ya. Cuman kami pacaran sebelum masuk sekolah, ya. Jadi ya cukup lamalah kami pacaran karena dari
tahun 70 ya. Sebelum itu kami sudah pacaran di kampung ya. Ya namanya apa ya? Anak muda apa? Cinta monyet katanya. Karena waktu itu ya puji Tuhan lah ya. Kami pacaran, begitu masuk sekolah kami harus istirahat. Kata Sheila, istirahat dan berhenti, tidak boleh pacaran ya. Jadi ada tertulis pengakuan kepada staf guru ya, tidak boleh pacaran. Jadi selama 3 tahun, nanti tahun keempat baru bisa ya. Tetapi ada teman yang bilang kepada guru kami, bagaimana saya katanya dengan Pak Weli nggak mau bareng ya. Kami satu tim musik dan tim untuk nyanyi. Di dalam setiap kunjungan sekolah saya dengan Pak Weli nggak pernah absen. Karena kami satu tim untuk nyanyi, mau duet, mau trio, mau kuartet. Jadi kami ada 4 orang ya. Jadi puji nama Tuhan, walaupun kami juga disiplin di dalam sekolah, tidak boleh keluar kampus, saya dengan Pak Weli tetap keluar karena mau outreach keluar sekolah ya, ya kami tetap dipanggil untuk temanin guru-guru yang ada ya. Jadi puji nama Tuhan. Jadi ya saya bersyukur kepada Tuhan dan sehingga begitu selesai kami langsung terjun di dalam pelayanan sampai saat ini. Puji nama Tuhan, jadi sudah setengah abad. Puji nama Tuhan. Jadi yang selanjutnya kita terus melihat bagaimana kata Sheila bermakna sebagai mengangkat atau naik, menunjukkan peningkatan dalam intensitas atau emosi doa ya. Dalam beberapa mazmur kata Sheila muncul setelah penyataan yang kuat seolah-olah meminta pembaca atau penyanyi untuk memberi perhatian khusus ya. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa doa adalah satu senjata yang ampuh. Amin. Di dalam hal ini kita punya satu emosi doa juga ya bagi pribadi masing-masing ya. Bagi keluarga berdoa bersama, menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya. Sebab itu kita bersyukur karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita masing-masing untuk datang menghadap hadirat Allah ya. Untuk meminta pengampunan, meminta berkat dan lain-lain ya. Kita hanya berdoa dan panjatkan kepada Tuhan karena doa adalah satu hal yang luar biasa akan terjadi dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, kalau dia tidak berdoa dan tidak minta kepada Tuhan, itu akan sia-sia ya. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Jikalau di dalam masa studi saya dengan Bapak ya, pada masa sekolah teologi ya, bukan bangga ya. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Karena ya di dalam hal ini ya, saya hanya berdoa puasa kepada Tuhan agar supaya Tuhan akan memberkati, berikan kecerdasan, memberikan satu hal yang luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan itulah yang Tuhan nyatakan ya. Sehingga kalau apa ya kita terima nilai di sekolah, saya mau tanya, kalau di sekolah kalau merah angka berapa? Enggak ada. Oh sekarang enggak ada. Enggak dulu. Sebelum sekarang enggak ada. Oh 5. Jadi angka merah. Jadi kalau 6 angka sudah biasa ya. Tapi di sekolah kami angka 7 sudah merah. Jadi saya berusaha sedapat mungkin ya dengan pertolongan Tuhan tentu saja ya. Sehingga nilai saya selama dari tingkat 1 yang sampai ke tingkat 4 tidak ada merah. Jadi
ya pikirkan sendiri berapa kira-kira nilainya. Kalau nilai di sekolah 7 sudah merah. Jadi puji Tuhan, sehingga tamatan terakhir saya ranking 1. Kalau Bapak ranking enggak tahu. Karena cuma 8 orang kan. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur karena Tuhan memampukan saya. Ya, saya katakan kepada teman-teman ya, sebenarnya ada satu yang jeniusnya minta ampun ya. Tetapi itulah waktunya Tuhan kali dia berhenti sebelum tamat. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan ya. Karena jikalau kita memberikan waktu untuk doa ya, memberikan kesempatan berdoa bersama, memuji, menyembah Tuhan, kita yakin dan percaya seperti contoh itulah Hana ya. Bagaimana dia berdoa dan berdoa meminta apa yang dia inginkan, akhirnya Tuhan kabulkan dan Tuhan jawab ya. Sehingga dia katakan bahwa di dalam pertama Samuel pasal 1 ayat 10 dan yang ke-11 ya. Dia katakan dan dengan hati yang pedih ya, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh ya. Kemudian bernasalah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku serta tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Inilah janji dari Hana terhadap Tuhan. Nah, itu didengar oleh Nabi. Nah, kita bersyukur ya. Ada hamba Tuhan yang dengar bagaimana dia punya nazar di hadapan Tuhan. Siapa yang pernah bernazar atau berjanji kepada Tuhan di dalam hidupnya? Janji firman Tuhan gitu loh. Oh, Bu Dela pernah. Terkabulkan? Amin. Puji nama Tuhan. Jadi ada orang kan yang sudah berjanji, Tuhan kalau saya dapat begini, saya akan memberikan begini dan begono. Ujung-ujungnya lupa. Jadi kita merubah sikap dan tutur kata kita kepada Tuhan ya, sehingga Tuhan akan menjawab di dalam setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, sebab itu di dalam Permazmur dia menggambarkan bagaimana kerinduan ya spiritual yang semakin dalam dan dari sekadar keinginan menjadi kehausan yang tak tertahankan ya. Jadi doa sebenarnya menggambarkan satu keinginan kita, niat kita ya datang kepada Tuhan sehingga menjadi satu kehausan ya, dan kita akan melihat bagaimana jawaban-jawaban yang daripada Tuhan sebagaimana Mazmur 42. Dia katakan ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan baca sebagai janji kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 42 ayat 2 dan yang ketiga. 2, 3. Seperti rusa, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, puji nama Tuhan. Dia katakan seperti rusa yang merindukan sungai ya. Demikian juga dengan kehidupan kita masing-masing. Kita senantiasa merindukan hadirat Allah. Kita senantiasa merindukan bagaimana setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu pasti ya dan amin akan Tuhan dengar. Bukan kata mudah-mudahan Tuhan dengar. Dan masih banyak kali saya dengar kata mudah-mudahan ya. Coba kita hilangkan kata mudah-mudahan, kita yakini di dalam kehidupan diri kita masing-masing dengan iman yang kuat, iman yang teguh. Saya yakin pasti ya dan amin Tuhan dengar doa saya. Gitu. Jadi di dalam hal ini kalau kita juga mengatakan aduh maaf ya saya sakit, wah sakit terus ya. Benar enggak?
Saya kalau rasa sakit saya enggak terus katakan, aduh sorry ya, saya tadi enggak begini karena sakit. Nah, sakit itu datang lagi ya. Jadi di dalam hal ini kita akan merubah sikap perkataan kita. Kita katakan yang positif kepada Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak ya. Jadi kalau kita sudah bernasar kepada Tuhan, kita sudah berjanji kepada Tuhan, Tuhan saya mau setia, saya mau melakukan firman Tuhan. Mari wujudkanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupanmu, sehingga Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam kehidupan keluarga. Nah sebab itu sebagai kesimpulan yang ada ya, kita percaya bahwa kata Selah adalah petunjuk musik, jeda refleksi atau tanda penekanan dalam puisi dan tulisan dalam bahasa Ibrani. Nah kata Selah sebaiknya tidak dibaca secara harafiah, tetapi dipraktekkan. Dalam praktek rohani, kata Selah bisa menjadi pengingat untuk berhenti sejenak, merenungkan firman Tuhan dan berdoa dengan penekanan yang sungguh-sungguh ya. Jadi ada 3 hal yang Tuhan inginkan kita wujudkan, kita mau lakukan di dalam kehidupan kita setiap saat, bukan setiap hari ya. Saya katakan itu setiap saat. Kita percaya bahwa pasti Tuhan akan memberikan kepada kita masing-masing hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan yang sungguh luar biasa dahsyat, yang akan memberkati di dalam kehidupan kami semuanya. Kami mau wujudkan setiap firman Tuhan, kami mau praktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Sebab itu ya Bapa, marilah Tuhan tolong agar supaya kami mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan firman Tuhan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Marilah Tuhan akan memberkati kami masing-masing. Keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Dan bawalah kami agar supaya kami tetap teguh, kami tetap kuat, kami tetap berpegang sepenuhnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami mau praktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan firman Tuhan hamba-Mu telah berhenti. Namun kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang terus berkarya. Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Dan kami mau memberikan waktu yang ada untuk berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab kami percaya segala pekerjaan, segala apapun yang kami mau lakukan, Tuhan pasti akan memberkati. Kami akan melihat bagaimana jawaban-jawaban daripada Tuhan kami akan rasakan di dalam kehidupan kami setiap saat. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, biar memberkati dan lebih lagi kita melakukan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan siang dan malam menjadi kekuatan, dan itu mendatangkan berkat, keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup kita. Itu kunci utama dalam hidup kita. Tuhan berkati, terima kasih. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan pada siang hari ini. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian mengatakan Dialah segalanya.
persembahan Bapak Ibu Saudari, dan kita masuk dalam pengumuman untuk sepekan kegiatan dalam minggu ini. Ibadah kaum wanita hari Selasa nanti tanggal 18, untuk memimpin pujiannya nanti Ibu Ria, renungannya saya sendiri, kemudian bertempat di gereja ya, karena hari minggu ketiga ya kaum wanita, tiap minggu ketiga. Kemudian ibadah KKA hari Kamis tanggal 20 nanti pimpin pujiannya Ibu Melda, renungan Bapak Wesley, bertempat di gereja ya, bertempatan dengan keluarga Bapak Johan dan Ibu Dela. Kemudian ibadah doa Jumat, pemimpin pujiannya Ibu Siombing, renungan Ibu Gembala, bertempat di gereja. Ibadah hari Minggu tanggal 23 bulan 2, pemimpin pujian Saudari Kristi, firman Tuhan Bapak Wesley, pemain keyboard Bapak Stanley. Ya, selamat melayani Tuhan. Itu sebagai pengumuman kita dalam minggu ini, kegiatan ibadah kita. Tuhan berkati, terus maju dan semangat dalam Tuhan. Masih ada tambahan pengumuman? Ya, tidak ada lagi ya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah menyertai dan mengiringi di dalam ibadah kita siang hari ini, dan tiba saatnya kita akan tutup akhiri ibadah kita. Saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami siang hari ini Yesus. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah hidupku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, Engkau sudah mengiringi, Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya siang hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memberikan
persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami, Tuhan sudah memberkati di dalam pekerjaan kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Dan biarlah kami terus Tuhan memberikan dengan penuh sukacita Tuhan. Dan biarlah itu semua mendatangkan kebaikan dan mendatangkan keberhasilan di dalam apapun yang kami kerjakan, lakukan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih pada siang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati apapun yang menjadi Tuhan kebutuhan bagi gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menyediakan berkat-berkat-Mu, Engkau curahkan bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terlebih Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan, yang sudah dibagikan oleh Ibu Gembala Tuhan. Biar ini memberikan kepada kami kekuatan Tuhan, peringatan kepada kami, dan kami benar-benar Tuhan terus menjalankan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan biarlah segala firman-Mu itu terus kami renungkan Tuhan, menjadi rema Tuhan, menjadi suluh pelita di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami renungkan firman itu siang dan malam, sehingga kami terus bertindak berhati-hati di dalam kami menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Kami lebih bijaksana lagi Tuhan. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan semata dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Yesus. Biar kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami terus hidup di dalam perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Ampuni Tuhan apabila banyak hal dosa yang kami perbuat yang tidak layak, yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami sebagai manusia yang terbatas dan tidak ada apa-apanya Tuhan, kami percaya oleh karena kasih anugerah Tuhan semata, Tuhan mengampuni kami, melayakan kami pagi ini Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan hidup kami Tuhan, kami tahu dan kami memandang hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya menjadi sandaran hidup kami Tuhan. Terlebih pada siang hari ini kami boleh bersatu hati berdoa bagi saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak dapat hadir pada pagi ini Tuhan. Bagi saudara kami yang mengalami sakit, kelemahan tubuh, biarlah dan kuasa darah Yesus Kristus menjamah, menyembuhkan Tuhan. Bilur Tuhan mengangkat segala sakit penyakit, sehingga mereka mendapat kesehatan, kekuatan yang baru, dan dapat beribadah, berbakti, mempermuliakan nama-Mu Tuhan kembali. Mereka yang memiliki imah leman Tuhan, mari Engkau terus kuatkan iman mereka. Biarlah mereka datang kembali kepadamu, bahwa mereka sadar mereka membutuhkan, memerlukan Engkau Tuhan, satu-satunya menjadi pertolongan dalam hidup mereka. Mereka yang letih, lesu dan berbeban berat Tuhan, mereka angkat setiap persoalan masalah apapun Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Bapa, kami hanya bawa, kami letakkan dalam tangan kuasa pengasihan-Mu Tuhan. Biar Engkau ambil alih Tuhan, Engkau campur tangan dan berikan terus Tuhan kekuatan. Terima kasih Yesus, bagi Tuhan yang berkurangan Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau sanggup Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan, kadang-kadang kami masih merasa khawatir dan takut di dalam menghadapi kehidupan yang ada ini. Ampuni Tuhan kami, biarlah Tuhan Engkau terus Tuhan mengingatkan kami, untuk kami lebih mempercayai Tuhan satu-satunya yang memberi kami kekuatan, pengharapan dan pertolongan di dalam kami menjalani kehidupan hari-hari kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan ibadah kami yang ada di gereja GSJ Batu Ampar ini Tuhan. Mulai dari ibadah sekolah minggu Tuhan, Engkau berkati anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, biar mereka bertumbuh di dalam Tuhan takut Tuhan, cinta Tuhan, dan semakin Tuhan mereka manis di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan mereka terus di dalam pemeliharaan perlindungan-Mu Tuhan, mendapat kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati juga ibadah kaum wanita Tuhan yang kami boleh jalani pada hari Selasa Tuhan. Kau berkati Tuhan, baik kami sebagai kaum wanita Tuhan menjalani apa yang menjadi kewajiban kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja. Kami tetap Tuhan menjadi penolong di dalam keluarga kami, dan kami mau serahkan keluarga rumah tangga kami ada di dalam pimpinan dan perlindungan berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga ibadah doa kami hari Jumat Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati, biar kami semakin cinta Tuhan, kami semakin lagi setia Tuhan, memiliki hubungan intim dan erat dengan Engkau Tuhan. Kami terus rindu untuk mau datang Tuhan, menyatakan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan, apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga.
dan juga ibadah KKA kami Tuhan, di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Engkau memberkati ibadah KKA kami sama-sama Tuhan saling sepakat, saling sharing satu dengan yang lain di dalam merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan semakin menguatkan, meneguhkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa juga bagi Bapak Gembala Tuhan. Engkau terus Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna. Kami percaya semua itu datang daripada Engkau Tuhan, sehingga hamba-Mu ini terus boleh melayani Engkau yang Tuhan masih percayakan di GSIA Batu Ampar ini, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini terus ada di dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Engkau luputkan, jauhkan dari segala malapetaka, marabaya apapun Tuhan. Berikan orang-orang yang takut akan Engkau, roh pertobatan Tuhan di bangsa kami. Terima kasih, berkati pemimpin bangsa kami, baik tingkat tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Engkau, dan menjalankan segala apa yang mereka kerjakan, lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Yesus, dan nama Tuhan yang ditinggikan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami pada siang hari ini, dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu karena Engkau baik. Tuhan. Engkau sudah memberkati kami jemaat Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semua jemaat yang ada. Kami hanya serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini